dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti, gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu? Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18,
hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat, karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Segenap hatiku
Untuk menyembahmu Yesus,
Mujizat-Mu kami terima. Kami bawa segenap hati kami, kerinduan kami Tuhan.
kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah terima kemenangan daripada-Mu. Mari saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa kita menyembah dan memuji Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Boleh colek kanan kirinya, katakan ayo lebih semangat lagi, ayo lebih semangat lagi. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Amin saudara. Dia sudah mati di kayu salib, membebaskan setiap kita, menebus dosa-dosa kita, menyembuhkan kita saudara. Yang percaya boleh sorakan yes. Sekali lagi sorakan yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya sudah, umatmu yang di tempat ini Tuhan, buat memuji nama-Mu. Sudah umat Tuhan katakan namanya
sambil lompat saudara. Oke, yang mau katakan amin. Yang sebelah sini katakan amin. Yang sebelah sini katakan amin. Yang sebelah sana katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama 3 kali saudara. Kita mau katakan haleluya sambil lompat. Siap? 3, 2, 1. Haleluya. 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 Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Karena kami percaya Kau sudah berikan kemenangan untuk setiap kami. Bersama-sama katakan semua. Bersorak-sorak muliakan namanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Biar hari ini jadi hari sukacita karena kita sama-sama bisa ketemu sama Tuhan. Dan dalam hadiratnya kita mau dengar firman. Oleh karena itu siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan biar sama-sama kita semua punya telinga yang mendengar, hati yang terbuka supaya Tuhan bisa bicara kepada kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Pimpinan-Mu lah yang membuat kami bisa berdiri sampai hari ini. Karena Tuhan yang baik terus menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan yang gak pernah terlambat. Terima kasih untuk pimpinan-Mu yang selalu presisi. Terima kasih Tuhan untuk mujizat, kesetiaan. Dan dimanapun kami berada, kami gak pernah sendiri. Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Hari ini berbicaralah, bersabdalah. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan berkati sehingga apa yang kuucapkan semua dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, kita sudah merayakan Paskah. Dan masa-masa hari ini kita sedang dalam masa-masa penantian. Seperti murid-murid yang sedang menantikan Tuhan Yesus menampakkan diri sampai nanti hari kenaikan. Nah, dalam masa-masa ini para murid itu sedang gelisah, sedang galau, karena mereka dapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka belum yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Hari ini ada banyak dari kita sudah dengar janji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar hamba-hamba Tuhan berbicara, tetapi mungkin kita kurang yakin. Kita bingung apakah benar janji Tuhan sedang terjadi. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Rencana Tuhan untuk pemulihan keluarga kita sedang terjadi. Ketika keraguan itu muncul, maka kelemahan akan terjadi dalam rohani kita. Dan hari ini saudara, saya mau ajak kita melihat ada dua orang yang ketemu sama Tuhan Yesus dalam masa-masa ini. Masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang sebelum dia naik ke surga. Yaitu dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Saya berdoa setelah firman ini disampaikan, saat firman ini sedang disampaikan, kita yang mau mendengar, yang memperhatikan, kita akan diberkati sama Tuhan. Sehingga kalaupun ada keraguan hari ini, engkau akan diyakinkan. Kalaupun engkau hari ini sedang gelisah dan khawatir, semua itu akan disingkirkan. Izinkan Tuhan bekerja, biar Tuhan bicara, supaya kita semua boleh teguh memegang janji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan Lukas 24 ayat 13 sampai dengan satu perikop selesai ayat 35 ya. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya sudah pernah ke sana kira-kira ya 8 mil, 7 mil ya. Ini kan kira-kira ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, 2 orang murid. Dugaan saya ini merupakan 2 orang dari 70 ya. Murid Yesus itu murid utamanya 3, rasulnya 12. Lalu kemudian saudara murid lapis satunya itu 70, lalu 120. Lalu kemudian yang percaya menurut catatan 1 Korintus itu ada 500 orang. Nah, kira-kira yang 2 orang ini bagian dari yang 70 ya, karena masih pakai gelar murid gitu ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid pergi. Mereka sedang jalan dari Yerusalem menuju Emmaus, saudara kasih Tuhan. Dalam keadaan lelah, dalam keadaan mentalnya lemah, dalam keadaan galau, saudara kasih Tuhan. Mereka bercakap-cakap, mereka berjalan pelan-pelan. Mereka berjalan sampai sore menjelang malam baru sampai di Emmaus. Padahal cuma jalan 7 mil. 7 mil, saudara kasih Tuhan. 7 mil sebenarnya tidak jauh ya. Di jalan kaki 7 mil. Nah saudara kasih Tuhan, jalannya lambat, lemah, pelan. Kenapa? Ketika engkau sedang tidak yakin, ketika engkau sedang berbeban berat, semua jadi pelan, semua jadi berat. Energimu begitu habis dengan cepat. Kita seperti orang yang kekurangan kekuatan. Saudara dikasih Tuhan, tapi hari ini saya percaya Tuhan mau pulihkan Anda dan saya. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian Yesus datang menghampiri mereka. Ada sesuatu yang ayat 16 menyebutkan. Di sana dibilang begini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Menghalangi mata mereka. Berapa banyak di tempat ini yang mau mujizat? Saudara dikasih Tuhan, mujizat teman baiknya adalah iman. Kalau mau ada mujizat harus ada iman. Tapi kalau kamu lagi galau, bagaimana mujizat bisa datang? Nah ketika kita galau, ketika kita lemah, ketika kita tidak percaya, kita dikuasai oleh kekhawatiran. Murid-murid dikuasai oleh kekhawatiran. Mereka bingung, juru selamat mereka, harapan mereka meninggal. Tapi katanya hidup, tapi kok gak kelihatan? Aduh, kebanyakan pertanyaan saudara. Kalau tadi kita baca, sebenarnya mereka sudah dengar kesaksian Yesus sudah bangkit.
Dan Yesus sudah pernah ngomong berulang-ulang ketika dia masih hidup. Bahwa dia akan mati tapi dia akan bangkit. Dan ketika bangkit kok gak ada yang percaya. Kita bisa ngomong begitu mudah ya. Karena kita sekarang sudah hidup di tahun 2023. Mereka waktu itu baru mengalami pertama kali. Kalau kita hari ini sudah dengar orang bangkit dari kematian berkali-kali. Tetapi mereka ini baru pertama kali, saudara. Jangan hakimi mereka, kasihan ya saudara. Saudara kasih Tuhan. Tetapi gini yang saya mau sampaikan. Waktu kita sedang bingung, mata kita akan terhalang. Banyak kali bukan Tuhan gak kerja dalam hidup kita. Tapi mata kita yang gak bisa lihat. Banyak kali bukan Tuhan gak tolong. Tapi mata kita yang tidak sanggup melihatnya. Kita yang fokus ke tempat lain. Atau kita yang menutup kemungkinan itu terjadi. Atau kita tidak mau lihat seperti itu. Karena cara Tuhan bekerja gak kayak yang kita mau. Tapi hari ini biarlah kita belajar bahwa kalau memang mau percaya, kita mesti belajar buka mata rohani kita. Mata rohani kita dibuka. Dan cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan temui. Dimanapun Anda berada. Waktu dua murid dari Emmaus ini tidak mampu melihat, mereka sedang galau. Yesus menghampiri mereka. Yesus datang untuk membuka mata mereka. Yesus datang untuk memulihkan mereka. Cari Tuhan. Tuhan Yesus pasti datang untuk memulihkan kita. Amin saudara. Berapa yang percaya Tuhan akan datang dan memulihkan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan amin. Amin saudara ya. Saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian kisah ini berlanjut. Murid bercakap-cakap dengan Yesus dan mereka gak kenal Yesus. Mata mereka tertutup. Tapi kemudian Yesus terus mendesak mereka, bertanya, mempertanyakan apa yang mereka percakapkan. Kleopas menjawab, apakah kamu orang asing yang gak tahu apa yang terjadi? Kemana aja kamu? Ya, lalu kemudian Yesus bertanya apa itu? Lalu mereka menjawab, apa yang terjadi tentang Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, dia yang berkuasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi imam-imam membunuhnya, menghukum mati, menyalibkannya, dan seterusnya. Namun kami mendengar ada orang berkata, perempuan-perempuan dan murid-murid yang lain, Yesus hidup katanya. Tapi mereka gak lihat Yesus, mereka ketemunya malaikat. Ya. Lalu kemudian Yesus menegur mereka di ayat ke-25, saudara kasih Tuhan. Ya, dia bilang begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Wah, ternyata yang sering jadi masalah, kenapa orang susah untuk percaya, kenapa kita sulit untuk yakin, hati kita. Hati kita. Benar ya, saudara kasih Tuhan. Amsal 4 berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari sana akan terpancar kehidupan. Amin. It will spring out your life. The quality of your life. Dari hatimu akan kelihatan. Begitu hatimu lamban, maka keputusanmu pun lamban. Imanmu pun lamban. Pemahamanmu pun lamban. Spring out your quality of life. Keluar hidupmu
Isi hidupmu tuh langsung kelihatan dari hati. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab Musa, 5-5-nya. Sampai kitab nabi-nabi dan segala kitab nabi-nabi. Berarti Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, nabi-nabi yang lain disebutkan, diucapkan, diterangkan nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Bagaimana Yesus harus menghadapinya satu-satu. Bagaimana Yesus memang harus mati. Bagaimana dia kemudian juga harus bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang menyelidiki ada berapa janji Tuhan atau nubuatan tentang Yesus spesifik. Dan ternyata saudara, waktu dikumpulkan di perjanjian lama, itu catatannya itu ada sekitar 300-an lebih. Catatan tentang Yesus mulai dari Kejadian pasal 3. Itu pertama kali disebut. Kejadian pasal 3, di sana tentang bagaimana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Hawa, nanti keturunan wanita ini akan menginjak kepala ular itu. Dalam bahasa aslinya itu dinubuatkan, dibilang the seed of the woman, benih dari wanita. Sementara kita tahu sama-sama benih itu milik pria, bukan milik wanita. Wanita menyiapkan telurnya, pria menyiapkan sperma atau benih, sudah dikasih Tuhan. Tapi dalam bahasa yang dipakai di dalam Alkitab, bahasa Ibrani, itu benih dari wanita. Benih dari wanita. Di Indonesia cuma dibilang keturunan dari wanita ini. Benih dari wanita. Akan terjadi seorang wanita punya anak tanpa peran pria. Nubuatan itu sudah ada dari kitab Kejadian. Itu cuma satu. Tapi menurut hamba Tuhan yang menulis buku ini 300-an lebih, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, satu-satu itu digenapi sama Tuhan semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini ketika datang pertama kali. Dan kemudian saudara dikasih Tuhan, termasuk diantaranya dia harus menderita dan kemudian mati. Dan kemudian dia harus mengalahkan maut dan bangkit kembali. Ini semua adalah penggenapan dari rencana besar Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah kita besar, Allah kita sayang sama kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sayang sama kita dan dia atur sebuah rencana untuk menyelamatkan umatnya. Yesus aktor utamanya, peran utamanya. Dan Yesus Mesias memang harus mengalami semua yang dialami. Bagian dari janji Tuhan. Hari ini, tahukah engkau janji-janji Tuhan untuk hidupmu? Kalau itu kelihatannya belum terjadi, kitab Habakuk bilang begini, saudara kasih Tuhan, nantikanlah itu. Kalaupun kelihatannya berlambat-lambat, itu pasti terjadi. Dia tidak akan berlambat-lambat untuk mencapai penggenapannya. Tuhan kalau udah janji, pasti jadi. Dia bukan pribadi yang suka ingkar janji. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu pegang janji. Waktu dia janji, itu pasti jadi. Yang jadi masalah buat kita adalah kita tidak tahu cara kerjanya dan kita nggak yakin sama waktunya dia. Itu yang bikin Anda dan saya galau, gelisah, dan kita semua ketakutan, kebingungan. Tapi hari ini Tuhan mau bicara sama kita dalam masa-masa penantian. Nantikan Tuhan terus. Biarkan Tuhan bekerja dengan iramanya, dengan caranya, karena dia Tuhan. Bukan kita yang Tuhan, dia yang Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada dua murid ini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wow. Lalu ia menjelaskan pada mereka itu semua. Pada waktu mereka sampai
di kampung tempat mereka menuju. Tapi mereka lalu kemudian dua orang ini mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dan kemudian makan bersama-sama. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan satu hal yang biasa dia lakukan bersama para murid-muridnya. Makan bersama. Makan bersama. Dia angkat roti, lalu kemudian dia belah dan dia bagi, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu Yesus melakukan seperti yang biasa dia lakukan, dua murid yang biasa ngikutin Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka langsung terbuka matanya dan mereka bisa melihat siapa yang ada di depan mereka. Wah, itu dia ya. Saudara dikasih Tuhan, seseorang yang biasa berjalan bersama dengan Tuhan, biarpun hari itu dia lagi ragu, biarpun hari itu dia lagi lemah, ketika dia punya kebiasaan untuk jalan dengan Tuhan, Tuhan punya alat untuk mengembalikan imannya, untuk memulihkannya kembali. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini yang membuat dua orang di Emmaus ini pulih dengan cepat. Pulih dengan cepat. Anak-anak Tuhan yang punya keintiman dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sering mengalami mujizat bersama Tuhan, yang tiap kali ngambil keputusan selalu nanya Tuhan, yang sering membiarkan Tuhan mengatur hidupnya. Engkau yang memang menjadi anak Tuhan seperti kata Roma 8 dan Roma 7, yaitu orang-orang yang membiarkan hidupnya dituntun oleh Allah, Roh Allah. Saudara dikasih Tuhan, engkau adalah orang yang akan mudah diingatkan oleh Tuhan kalau engkau mengalami keraguan dan kekhawatiran. Saya berdoa kita semua mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap hari. Jangan ragu untuk baca Alkitab, jangan ragu untuk menyisihkan waktu dan kemudian bangun saat teduh dan miliki quality time dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kelihatannya hari ini tuh tidak terlalu berguna kayak buang-buang waktu. Tapi dengar, waktu kita lagi lemah, waktu kita lagi ragu, waktu kita lagi galau, justru momen-momen kemarin-kemarin yang kita bangun di saat teduh, itu yang akan menguatkan kita di hari-hari kegelapan kita. Tuhan mau Anda dan saya pulih. Katakan amin. Tuhan mau Anda dan saya kuat. Dan biarlah waktu tuaian itu terjadi, kita kuat berdiri dan bisa memuliakan nama Bapa di surga. Katakan amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Dan ayat itu, Roma 8 ayat 28 ya. Itu ayat yang sebenarnya bukan untuk bikin kita mendatangkan kebaikan tuh dalam arti mendatangkan kita bikin seneng gitu ya. Enggak, saudara kasih Tuhan. Ayat itu sebenarnya adalah ayat untuk pembentukan menjadi seperti Kristus. Tuhan mendatangkan kebaikan untuk supaya kita jadi seperti Kristus. Jadi kadang-kadang penantian, doa yang agak lama dijawab. Agak lama itu kan kayak definisi kita ya. Tapi kalau menurut Tuhan sih on time ya. Saudara kasih Tuhan, waktu itu kita alami, itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan karena Anda dan saya belajar untuk diatur sama Tuhan. Dan timing Tuhan itu selalu tepat, selalu baik, selalu bagus, selalu indah. Semua dibuat indah pada waktunya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, jadi murid-murid ini diajarin sama Tuhan, dibukakan, diceritakan, sampai akhirnya disingkapkan. Dan mereka tahu, mereka dipulihkan. Hari itu semua keraguan disingkirkan. Hari itu semua ketakutan dihalau, saudara kasih Tuhan. Seperti ada awan yang berlalu, mata mereka yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dan kemudian ayat 31 bilang, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Wah, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Orang yang dekat sama Tuhan, biarpun hari itu dia lagi galau, dia lagi lemah, saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan bicara, hatinya pasti berkobar. Luar biasa. Nah, lihat ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Kayaknya pendek ya ayatnya. Mereka jalan nih dari siang lah taruhlah, sampai berjam-jam. Cuma 7 mil saudara. Tapi sampai berjam-jam ngobrol sampai di Emmaus. Itu lama banget. Sampai akhirnya sore hari. Waktu sore hari baru mereka mau makan malam. Saudara kasih Tuhan. Nah sekarang mereka semangat. Mereka pulih. Mereka sukacita. Karena Tuhan Yesus ternyata memang benar sudah bangkit. Mereka berjalan kembali ke perjalanan yang tadi pagi, tadi siang. Mereka balik saudara. Ini sore-sore. Sore-sore sudah menjelang malam saudara kasih Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem dan langsung sampai. Ternyata 7 mil tidak jauh saudara kasih Tuhan. Waktu mereka dipulihkan, mereka langsung sampai. Mereka langsung ketemu sama 11 murid yang lain. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan percakapan selanjutnya ada di sana. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita pulih, kekuatan kita kembali. Dan kita bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, pulihlah. Bukalah matamu. Datang sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan lagi senang untuk menemukan kita. Cari waktu, buat waktu. Sehingga semua keraguan, semua masalah, semua pokok doa, bawa ke Tuhan. Jangan diam. Apa yang disimpan? Ngobrol sama Bapa. Bicara sama Tuhan. Tuhan akan dengar, Tuhan akan pulihkan. Dan janji-janjinya yang selama ini kau sudah baca di Alkitab, kau udah dengar di ibadah-ibadah, dalam tiap pertemuan-pertemuan, di kul-kul yang ada, akan diingatkan kembali, akan diterangkan kembali. Roh Kudus akan bicara kepadamu. Karena Tuhan mau semua anaknya pulih. Karena Tuhan mau semua anak-anaknya percaya. Hari ini pemulihan jadi milik Anda. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya? Tuhan mau memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara dikasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat tangan sama-sama. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari bahasa roh sama-sama. Ikanania maya sandarania maya sandeana marada bayabo. Ikanania maya sana maya rania bonika maya rania maya sana ma. Oh, shana maya rania kamu ya sana rania mana bara bara maya sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiramaya sadabaya ranamaya sadaba. Jamah semua hati, jamah semua hati jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati. Pulihkan hati-hati yang lamban, pulihkan hati yang kurang percaya, pulihkan mereka yang ragu, pulihkan mereka yang khawatir, pulihkan mereka yang takut, yang putus pengharapan. Pulihkan semuanya ya Aba. Biar keraguan disingkirkan Tuhan, awan ketakutan singkirkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau buka mata mereka, ingatkan janji-janji-Mu pada mereka. Terangkan semuanya ya Roh Kudus Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Tuhan jamah semuanya ya Tuhan, jamah semuanya ya Aba. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang bingung, kalau ada yang masih menanti-nanti jawaban doa, Tuhan jamah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pulihkan mereka, jawab doa mereka, jawab doa mereka Tuhan. Pegang tangan anak laki-laki-Mu, pegang tangan anak perempuan-Mu ya Tuhan. Pegang mereka ya Tuhan, biar yang lemah kuat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau terus memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari kita lakukan dengan benar. Kita akan berdoa, dan kalau Roh Kudus ingatkan ada ganjalan dengan sesama, ampuni mereka supaya kita juga diampuni. Dan kalau Roh Kudus ingatkan ada kesalahan, ada dosa, jangan keraskan hati, tapi minta ampun sama Tuhan. Biar hari ini pemulihan itu turun benar-benar, dan hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan, juga hubungan kita dengan sesama akan makin erat. Mari kita berdoa saudara. Kiraka ya masyanda kanania mata karada barada bayasi. Syada bayarada barada barada bayasara. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Layakan kami ya Tuhan, biar kami diberkati waktu melakukannya. Urapi semuanya. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu. Biar kami semua bisa membereskan yang harus dibereskan.
Ini waktu-Mu, ambil alih ya Roh Kudus. Bicaralah pada anak-anak-Mu, ingatkan mereka. Mari saudara, dengar Roh Kudus. Kalau diingatkan sama Tuhan, bereskan. Hika radia bataka maya rada bataka baya sandara barada 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 barada. Kiranya mataka rada barada baya sanda barada 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 barada. Hika radia bataka baya sada barada 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 baya sada. Ampuni kami semua ya Tuhan. Dan kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Biar pemulihan hari ini turun buat kami semua. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berjanji, kalau kami membereskan mengakuinya di hadapan Tuhan, Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan dari segala kejahatan. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah diampuni waktu membereskannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari persiapkan anggur dan rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Yesus, syukur bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih ya Aba, ya nama ya sana ya Bo. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Curahkanlah rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan. Buka tikap surga.
Biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Biar anak-anak-Mu diberkati. Mereka boleh menerima pemulihan, janji-janji Tuhan. Dan hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan. Keraguan mereka disingkirkan. Mereka semua jadi kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebaikan-Mu akan terus dinyatakan dalam hari-hari yang berjalan sepanjang 2023 sisa ini ya Tuhan. Setiap kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Allah kami berjalan menyertai kami, memimpin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mujizat pasti terjadi karena Tuhan kami hidup. Masa depan ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Firman-Nya dan Roh-Nya akan memimpin dan menuntun engkau, sehingga setiap keputusan engkau akan melihat dalam penyertaan Tuhan. Favor Tuhan ada atasmu. Pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan buka. Engkau akan melihat mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, doa-doa yang dijawab, pembelaan, penyertaan, nasihat, kasih setia Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus yang teruji, juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G.
Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.